Halo, halo. Halo teman-teman semua yang sudah join. Thank you. Halo, thank you teman-teman. Kita masih tunggu Ken untuk join di live ya untuk sementara. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Halo, oke. Ken sudah masuk dan sebentar lagi dia akan join. Lagi Halo, cek halo, connection. Hai, halo. oke. Gimana kabarnya? Baik, apa kabar Ken? Sehat, baik. Sehat. Aduh, penampilan baru nih ya. Rambutnya beda, nggak Iya, pakai kacamata. coba gaya baru. Pakai kacamata ntar mantul lampunya. Oh, oke. Kacamata ntar mantul kayak aku nih. Kalau aku kesini ntar agak mantul sedikit ya, karena pakai Iya, penerangan cahaya di depannya ya. iya. Gimana sehat? Sehat, sehat, sehat. Gimana? Salon masih tutup karena PSBB atau gimana? Kita salon private sih. Jadi hanya yang by appointment aja. Juga kita batasin, nggak kita tumpuk seperti biasa. Kita aturin jadwal kedatangannya sih. Oke, ngaturin jadwal kedatangannya semua ya. Mungkin kita say Iya, hi dulu sama iya. teman yang udah join. Kita say hi dulu sama teman-teman. Halo semua teman-teman. Ada Mbak Yanti. Oke, teman-teman, untuk sekilas mengulang informasi aja hari ini ada satu topik yang baru ya, yaitu gimana caranya kita, kalau misalnya selama ini kita tahu orang mencari permanen blow dry ya untuk perempuan. Tapi kali ini adalah topik yang kita mau angkat adalah bagaimana kita melakukan permanen blow dry, tetapi pada rambut pria. Karena kita juga tahu ya bahwa rambut pria ini bukan sesuatu yang harus kita lupakan karena kita tahu juga pria-pria sekarang juga sangat concern dengan rambutnya. Mereka juga ingin rambutnya juga untuk gampang diatur dan kali ini kita bersama Ken di sini dan Ken akan memberikan Halo. solusi untuk teman-teman semua menawarkan servis terbaru pada klien Anda khususnya para pria untuk bisa mendapatkan tampilan rambut yang bertekstur, bervolume dan gampang diatur. Cuma dikeringin aja ya, kan? Nggak pakai di blow dry ya. Eh, hanya dikeringin hair dryer aja. Jadi ada Oke. Okay. ada beberapa tipe buat kita sih, tergantung kepanjangan rambut. Ada beberapa rambut yang memang harus menggunakan styling produk. Tapi sudah Oke. nggak seperti dulu kita harus nyatok, blow, sisir blow. Oke. Oke, disimpan dulu informasinya. Disimpan dulu informasinya. Kita akan bagikan nanti ya. Kita masih Ya, tunggu teman-teman lain yang akan pada join hari ini. Mudah-mudahan semuanya udah siap menerima informasi ya dari Ken dan saya akan memperkenalkan sekali lagi ini adalah Ken ya Ken mempunyai salon di Surabaya namanya adalah Ken C Hair and Makeup dan Ken merupakan salah satu ID artist dari Laura Professional Indonesia dan tadi saya juga udah sempat lihat video yang dikirim ke saya lewat Ken dia pakai mengerjakan sendiri permanen blow dry untuk pria seperti apa dan ini adalah buat saya sesuatu yang bagus yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman bisa juga menyerap ilmu dari Ken ini. Oke, okay. Ken, thank you so much ya udah datang, udah terima mau kasih juga sama kita banyak sama live hari sudah ini. diundang oleh Dan Head Friends. teman-teman boleh tolong dikasih love buat Ken karena Ken sudah meluangkan waktu untuk kita. Love yang banyak. Thank you so much. Thank you, thank you, Terima thank kasih you. Thank banyak, you halo terima kasih yang banyak. udah berjoin. Oke, ada Mas Joko Halo. dan lain-lain. Ya, oke. Ken, oke. Sekarang untuk Ya, memulai sebelum sebelum Ken menjelaskan lebih detail mengenai permanen blow dry untuk pria, yang saya mau tanya adalah kenapa Ken akhirnya menemukan bahwa ini menjadi menarik dan kalau aku lihat di Instagramnya Ken banyak banget nih melakukan servis permanen blow dry ini untuk para pria. Apakah memang
ada demand-nya atau Ken meng-create sendiri dan bagaimana cara memasarkannya, Ken? Jadi pada awalnya dulu waktu kita belajar di Korea sama-sama, saya melihat ada root root ya, bagian root itu saya hanya bayangin kalau seumpama ini bisa kita kerjakan untuk customer laki-laki kita sih. Kan saya sendiri juga laki ya, maksudnya pada waktu saya untuk mengikuti seminar atau apapun, saya mesti repot menata rambut, repot untuk blow dry, untuk pakai catok dan lain-lain. Nah, Ya. saya hanya bayangin bagaimana membuat itu menjadi lebih simpel, sama seperti perempuan. Kita tahu perempuan juga ada blow permanen, itu juga untuk mempermudah penataan rambut di rumah. Nah, Oke. di situ kita mendapatkan inspirasi bagaimana menawarkan ke klien-klien kita yang biarpun itu yang cowok juga bisa dengan mudah. Bahkan untuk sepanjang ini pun kita tanpa wax pun kita masih bisa terlihat keren sih, masih bisa terlihat bagus. Ada beberapa poin sih di dalam situ. Sebelumnya kita harus mencari tahu. Jadi itu masuk nanti ya, masuk teknikal ya. Oke. Masuk teknikal, sorry. Uh, buat saya adalah saya sendiri laki-laki, jadi saya mau mempermudah bagaimana menata rambut itu sendiri sih. Oke, terus kenapa jadi akhirnya kalau aku lihat kan banyak banget yang melakukan servis ini, banyak cowok-cowok juga akhirnya datang itu ditawarkan apa mereka sendiri yang akhirnya meminta karena melihat Instagramnya kan? Pada akhirnya mereka sendiri yang datang khusus untuk meminta sih. Jadi beberapa kita posting, beberapa ada yang tidak kita posting, cuman berapa banyak yang kita posting itu akhirnya menarik beberapa cowok lain yang ingin lebih mudah kan, lebih mudah di rumah tanpa ribet, hanya dengan hair dryer atau tanpa hair dryer pun dia masih bisa bagus. Oke. Nah, terus kalau sebelum kita memasuki masalah teknikal ya, sebelum kita masuk ke masalah Ya. teknikal. Nah, kira-kira kalau menurut Ken ini akan sebesar apa marketnya? Cowok-cowok ini akan mau mungkin apakah cuma di Surabaya aja kah atau juga menurut Ken bisa diaplikasi untuk semua cowok-cowok? Sebesar orang suka nonton film Korea kali ya, apalagi Korean artis kan lagi ngetrend banget ya. Jadi mereka pada di rumah semua, itu sangat inspirasi buat teman-teman kita yang cowok yang biarpun di rumah aja dia tetap kelihatan ganteng, bahkan ke depannya kita tanpa repot-repot menata rambut. Jadi cukup besar Oke. sih peluangnya buat Jadi sebenarnya kita potensinya hairdresser, cukup besar ya. cukup besar ya. Oke. Nah, terus sebelum kita juga masuk ke lebih detail, aku pengen tanya, biasanya kan men-charge ataupun harga daripada permanen blue untuk cowok ini berapa kan range-nya? Range-nya sekitar 500 sampai 800-an. Oke. Dan itu bisa bertahan berapa lama? Kurang lebih kalau kita bilang sekitar 3 kali potong ya. 3 kali potong itu kurang lebih kan 3 bulan ya. Jadi 3 bulan. Oke. basicnya adalah biasa cowok potong nih ya. Kayak misal saya potong kalau rambut atas saya masih bagus, mungkin saya nggak motong terlalu banyak kali ya, cuman Ya. lebih ke arah samping-samping. Jadi bisa dibilang 3 bulan lebih dikit bisa lah. Oke. Jadi bisa bertahan kurang lebih 3 bulan. Kemudian mereka akan melakukannya lagi ya, Ya, seperti itu ya. ya. Oke. Ya. Nah, terus hal penting apa sih kan yang harus diperhatikan ketika kita melakukan permanen blow dry untuk cowok? Hal yang paling penting apa yang biasanya kamu memperhatikan baik-baik, benar-benar apa yang harus dilakukan? Ini buat kita hairdresser ya. Hal yang paling Ya, penting adalah kita mengetahui tekstur rambut. Itu paling utama. Mengetahui seberapa besar atau kecil helai rambut tersebut, tingkat kepanjangannya dan guntingan dari rambut klien tersebut. Itu paling utama. tekstur. Karena kalau tekstur Ya. mempengaruhi apa? Mempengaruhi obat kah? Mempengaruhi Hasil cara mempengaruhi patok kah? obat, semua dipengaruhi dari tekstur. Mulai dari pengobatan, proses pemilihan obat, waktu, dan cara catok pun juga berbeda.
Cara Dan catok pun yang juga paling beda. ya, yang paling utama, paling terpenting adalah kita mengetahui akar rambut. Akar rambut itu pada bagian depan itu dia akan selalu turun ke depan. Oke. Yang penting kita mengerti itu dan kita membayangkan nantinya kita akan mau mengarahkan kemana untuk hasilnya. Karena bagaimanapun kita sudah mengarahkan rambutnya, dia akan tetap mengikuti jatuh dari akar tersebut. Makanya kita Oke. butuh dari hair dryer untuk mengarahkan rambutnya bisa ke belakang, ke samping, ataupun ke depan seperti ini. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya nih, aku bertanya, kalau misalnya pas pencatokannya adalah awalnya dia bilang dia maunya ke depan, terus kita nyatoknya ke depan. Apakah nanti besok-besoknya ketika dia mau ke belakang itu tetap bisa atau rambutnya udah pasti jatuh ke depan? Ke belakang tetap akan bisa, tergantung dia cara mengeringkan. Cuman untuk kesempurnaan lebih sempurna jika dibikin dari awal, dibikin ke belakang sih. Jadi kita Oke, harus berarti menentukan. poin-poin yang keduanya adalah selain tekstur, kita harus tahu arah rambut kita mau sisirnya kemana, kita mau stylingnya Ya, kemana ya. ya, Kita mau ya, stylingnya kemana, apakah ke depan atau ke ya, belakang. Ingat ya ya, teman-teman, jadi ya, teman-teman juga harus tahu bahwa ketika melakukan ini harus tahu nih arahnya dia biasa sisirnya kemana, apakah ke belakang atau ke depan. Jadi itu mempengaruhi arah ya, catoknya kita. Benar ya Ken? ya. Yang paling pertama, paling penting di awal adalah kita konsultasi. Itu Oke, paling penting. sip. Jadi Nah, kita terus mengetahui keinginan. oke. Nah, ada hal lain penting lagi kah? Atau selain dua hal itu, yaitu tekstur, kita konsultasi, kemudian kita tahu tekstur rambutnya seperti apa, kemudian arah stylingnya mau gimana. Ada hal lain lagi yang cukup krusial Hmm, yang harus diketahui para teman-teman kita di sini? Cukup krusial adalah netral ya. Netral itu bagian Netral. terakhir. Waktu kita proses netral, kita menggunakan apa? Misal kita menggunakan busa kah, atau menggunakan cairan kah, atau menggunakan apa namanya, smoothing Yang netral, krim. krim Yang netral netral, ya. yang krim. Ya, 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 kita bisa menggunakan beberapa beberapa alternatif tergantung tujuannya. Oke. Oke deh, mungkin teman-teman udah nggak sabar untuk mau ngeliat kira-kira step by stepnya seperti apa Ken. Aku tahu Ken punya videonya, tetapi mungkin Ken mau jelasin dulu step by stepnya ngapain aja sebenarnya. Apakah prosesnya sama kayak biasa kita permanen blow dry, ataukah kayak smoothing, kayak apa? Boleh dijelasin secara lisan dulu Ken, habis itu nanti kita Pada akan kasih lihat dasarnya, videonya. ya, ya. Pada dasarnya proses belum permanen lagi kurang lebih menyerupai dengan cewek. Yang paling utama adalah konsultasi, kita mengetahui apa keinginan dari customer. Misal sekarang ini kan banyak banyak cukup banyak model rambut untuk cowok. Ada yang dia belah, ada yang dia ke belakang, ada yang dia maju. Jadi kita harus menentukan pilihannya. Dan guntingan terhadap customer itu kita juga tidak bisa menggunakan penipisan terlalu banyak. Itu paling utama. Oke. Setelah itu awalnya kita cuci menggunakan shampoo, lalu kita obat, kita lakukan lakukan konsultasi dan lakukan pemilihan produk. Di Extenso sendiri ada menggunakan, kita biasa menggunakan yang ekstra resisten dan resisten kebanyakan sih, karena rambut cowok Kenapa? Kenapa? uh, Kenapa gunakan yang extra resistant sama resistant Ken? kebanyakan rambut cowok jarang yang terlalu halus sekali di Oke. tempat kami. Ah, ada juga yang natural, itu yang paling paling sedikit, Misal mungkin seperti Pak Indra punya, kita harus gunakan yang Ya. normal ya. Kita nggak Oke. boleh gunakan yang. Cuman kemarin saya gunakan extra resisten untuk Oke. uh, awal model kita gunakan extra resisten. Kemarin kita menggunakan dua teknik di dalam pengerjaan kita. Untuk bagian samping kita gunakan down form, kita obatin menghadap ke bawah, samping belakang kita gunakan down form. Kemudian bagian atas kita obati dari pangkal ke ujung seperti biasa. Kurang lebih prosesnya 20 menit. Setelah itu kita tes dulu sudah melur apa belum. Setelah itu kita bilas.
Dan setelah dibilas, kita bisa menggunakan dua catok. Kita bisa gunakan catok yang bulat, catok yang seperti ini, atau kita Oke. bisa gunakan catok yang kecil. Nah, Oke. pilihannya seperti apa? Buat kita adalah tergantung kita mau menjadikan hasil seperti apa. Kalau kita mau dia lebih volume, kita gunakan yang bulat. Tapi kalau dia mau lebih pipih, lebih flat, tidak terlalu ngembang, nah kita gunakan catok yang lurus, yang Oke. kecil tapi yang lurus. Kita catok dalam posisi kering handuk, jadi dia agak sedikit basah, Agak bukan sedikit yang lembab kering ya. sekali. Sedikit lembab ya. Ya lembab-lembab, agak sedikit lembab. Kita catok. Pencatokan itu penting. Seperti kita tahu, di mana waktu kita proses smoothing, pencatokan sudah sempurna apabila kita bisa melihat jatuhnya rambutnya mengkilap atau masih kusam. Jadi itu di situ dibutuhkan untuk berlatih, untuk mengerti hasilnya rambut. Nah, Oke. pencatokan sendiri kita harus memahami juga, memahami apa namanya. Kalau di tempat kita selalu memberikan untuk staf-staf kita teknik catokan itu, mungkin ini kata-kata dari kita ya, pendapatnya kita ya, uh, Ya. sekitar seperempat putaran, seperdelapan putaran, atau setengah putaran. Nah itu Oke. menentukan hasilnya semuanya. Oke. Tunggu Ken. Sebelum teman-teman nanti bingung Ya, ya, seperempat putaran, setengah putaran, bingung. seperdelapan putaran, nanti kan akan tunjukkan. Ya, Nanti akan tunjukkan ya, caranya gimana. saya akan tunjukkan. Good. Ya, ya, Jadi teman-teman jangan khawatir bingung antara seperempat, setengah sama seperdelapan ya, seperti apa, nanti akan tunjukkan ya. Dan ya. saya mau ingatkan ya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan diketik pertanyaannya. Nanti kita akan bahas pertanyaan ini 10 menit sebelum sesi ini berakhir. Ya, terus kan boleh dilanjutkan? Jadi seperempat, setengah, atau seperdelapan itu sangat-sangat penting untuk menentukan hasil. Kemarin saya mengerjakan model kita untuk bagian belakang, untuk bagian sebelah apa namanya, di belakang sini. Crown, di bawah crown. Kita menggunakan hanya seperdelapan putaran. Jadi Oke. tidak terlalu bulat, karena bagian situ untuk rambut cowok dia akan selalu ngembang karena guntingannya Oke. tidak terlalu panjang. Dan untuk bagian Oke. samping yang paling bawah kita selalu gunakan juga seperdelapan putaran. Nah, Oke. yang bagian atas kita bisa gunakan dua teknik. Untuk bagian akarnya kita bisa menggunakan seperempat putaran plus seperdelapan putaran, kita matangin dulu. Lalu Oke. ujungnya kita bisa gunakan hanya seperdelapan atau bisa ditambah lagi sedikit. Jadi Oke. teman-teman harus tahu tekstur rambut dari klien kita, teksturnya seperti apa. Eh, kita harus bisa memutuskan kita menggunakan teknik yang mana. Dan Oke. setelah semuanya selesai, eh, kita dinginkan sebentar. Setelah itu yang bagian samping kita gunakan krim netral atau netral smoothing. Bagian atas kita gunakan busa. Oke. Nah, setelah itu kita rapikan. Waktu proses netral kita boleh menggunakan roll atau kita open seperti biasa. Kita bisa memilih itu. Yang kemarin model kita gunakan magic roll untuk bagian depan untuk mendapatkan volumenya lebih. Dan Oke. setelah itu kita keringkan seperti biasa. Oke, dan dapatin hasilnya. Oke, Ya, mungkin teman-teman udah ya. nggak sabar mau lihat seperti apa prosesnya. Oke, teman-teman, kali ini Ken sudah mempersiapkan video untuk bisa dilihat prosesnya seperti apa sih melakukan blow permanen untuk pria. Silakan Ken, boleh dikasih lihat. Oke, sip, boleh di play videonya. Thank you. Tolong diperhatikan ya teman-teman ya, baik-baik. Ini adalah langkah-langkah kita melakukan blow permanen untuk pria.
Yang bagian samping itu diturunin, di down perm. Nah, mungkin ini adalah kita bisa melihat perbedaannya 1/8 putaran sama setengah atau 1/4 putaran ya. Jadi tidak terlalu sampai bulat banget ya. Ya, ini bagian Oke. atasnya kita, yang bagian akar kita 1/4 putaran. Ini 1/4 putaran. Ini bagian bawah cuma 1/8. Ken, itu yang bagian samping, kalau pakai Ya, catok yang agak melengkung aja bisa? Apa harus pakai catok bulat ini? bisa, 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 bisa. Nah, ini bagian ujungnya kita sedikit arahin ke belakang. Oke. Karena memang kita mau bikin arahnya ke belakang ya. Ke belakang, iya. Yang terpenting kita mengetahui arah jatuh akarnya dulu. Oke, ini bagian netral bagian bawah pakai yang krim ya. Krim, ya. Nah, ini ada yang bertanya netral busa seperti apa. Sebenarnya netral busa itu adalah netral yang cair yang untuk digital pump, tapi dimasukkan ke dalam pump yang bisa mengeluarkan busa gitu. Oke, ini udah Jadi selesai kita jadinya. gunakan ke kontur lip in dan cuma dikeringin aja, bisa mendapatkan hasil seperti ini. Oke, mengembang ya. Cuma hanya dikeringkan aja ya Ya, ini. ya. Oke. Nah, oke, great, good. Nah, mungkin saya sekarang mau kembali ke teman-teman ya. Kalau teman-teman kita bisa lihat lagi, prosesnya sebenarnya kurang lebih sama. Cuman mungkin yang berbeda adalah cara pencatokannya. Kalau kita lihat bagaimana Ken Cara mencatok pendapat. ini, itu agak beda. Ya, Nah, Ken, boleh kita lihat lagi ke kamera ya. Ken, mungkin yang tadi Ken bilang adalah ngomongin soal 1/8, ngomongin soal 1/4, ngomongin soal setengah putaran, dan cara arah cantoknya seperti apa. Sudah bisa mau didemokan? bisa, bisa. Nah, Oke. Tolong teman-teman perhatikan dengan baik ya. Kalau bisa juga di screen capture ataupun di screen recording ya, gimana caranya untuk Ken melakukan catokan ini. Oke. jepit pot. Jepit. Jadi kelihatan ya teman-teman. Kelihatan ya Oke. Pak ini. Ya, agak Jadi mungkin ini kita bonekanya boleh kerjakan. maju sedikit. Bonekanya boleh maju sedikit, dimajuin sedikit. Iya, oke. Ya, thank you. Jadi ini kita kerjakan dulu bagian belakang, Ya, sama seperti kemarin. Prosesnya kita kurang lebih 0,5 senti ya. Jangan terlalu setengah lebar atau karena setengah senti. Wah, sedikit-sedikit sekali ya, Ken? 0,5 senti. Ya, Kenapa harus sedikit itu, Ken? ini lebih menentukan hasilnya sih. Lebih menentukan Oke, proses ngembangnya. Untuk hasilnya lebih oke, mengembang. Karena kalau kita oke, terlalu lebar, akarnya dia terlalu ngambilnya terlalu banyak dan kita tidak bisa deket ke akar. oke, Nah, ini akarnya kita bikin 1/4. 1/4 itu yang oke, dimaksud adalah rambut masuk ke dalam catok, keluarnya tidak sampai setengah putaran, tidak sampai. Jadi kita tentukan dulu satu putaran seperti apa. Satu putaran adalah oh, masuk dan Ken, keluar dia sorry, Ken, sama. Ken, sorry aku potong sedikit. Ya, Kamu boleh dirubah arah, diputar bonekanya ke sini. Jadi kamunya dari sana, di arah yang berlawanan. Kamunya dari arah yang berlawanan. Kamunya pindah ke arah sebelah sebelah kamu berlawanan. Iya, oke. oke, sip. Ya, Sorry, sorry.
Jadi di kita adalah kita menentukan dulu bagaimana satu, bagaimana setengah. Mungkin teman-teman sendiri bisa pada akhirnya bisa menentukan sendiri kata-kata yang tepat untuk timnya sendiri. Cuman bagi Oke. kita adalah seperempat itu dia Oke. masuk dan keluarnya seperti ini, seperempat. Kalau Oke. kita gunakan seperlapan, seperlapan itu dia hanya seperti ini. Oh, jadi nggak sampai ke dalam banget ya? Cuma nggak sampai ke Nggak dalam sampai banget ke ya? dalam banget, ya. Nah, kita bisa menggunakan dua teknik. Mungkin bagian akar seperempat, bagian ujung Oke. nanti setengah. Kita bisa gunakan bermacam-macam cara. Mungkin yang dulu sebelumnya yang kita lihat ada beberapa teknik rata-rata menggunakan diputar semua. Jadi Iya. sebelumnya menggunakan seperti ini. Iya, dulu kan kayak gitu tuh ya. Kayak kayak Ya, apa sampai kurang lebih sampai seperti ini keriting ya. kayak kayak Ya, hakim yang di kurang Hong lebih Kong gitu seperti ya. itu. Ya, Iya. ya, kurang lebih Sekarang nggak seperti lagi itu. ya. Kalau menurut kamu lebih baik dengan Uh, teknik seperti untuk hasilnya buat kita adalah lebih alami, lebih Oke. lebih kelihatan bukan seperti kita keriting, tetapi sama seperti kita hasil blow. Oke. Dan itu untuk bagian belakang kita menggunakan 1/8 putaran, bisa bagian akar kalau kita mau kembangin bisa 1/4. Dan Ken, boleh yang paling ditunjukkan, penting tunggu, Ken, boleh tunjukkan sekali lagi ya, di akar, sekali kemudian lagi untuk seperempatnya itu, kemudian di ujung seperdelapan, biar teman-teman lebih jelas untuk melihatnya. jadi bagian akar kita gunakan 1/4 putaran. Prosesnya kurang lebih sama seperti kita smoothing. Oke. Bagian di ujung bisa kita turunin 1/8, bisa kita naikin setengah. Oke. Jadi itu Oh, tergantung aku ngerti. teman-teman ingin mendapatkan hasil yang seperti apa. Cuman buat kita adalah bagian untuk crown sendiri, kalau kita menggunakan terlalu banyak putaran, maka di sini akan Ya. seperti bob pada cewek. Oke, oke. Good. Nah, Teman-teman mudah-mudahan bisa coba kalau misalnya ngerti dikasih love, jadi kita tahu teman-teman ngerti. Oh iya, yang oke, paling good. Thank you. krusial adalah bagian samping. Bagian samping, Oke. bagian samping ini cukup krusial karena apa? Karena jika kita terlalu banyak menggunakan putaran yang terlalu tinggi, itu akan mendapatkan hasil yang terlalu volume. Karena bagian Oke. samping untuk rambut cowok tidak dibutuhkan terlalu volume. Oke. Ini seperti kemarin kita kerjakan, bagian akar kita cuma menggunakan kurang lebih 1/4 bagian akar. Oke. Kita matangin dulu. Setelah selesai, kurang lebih jadi seperti ini. Kita ambil Oke. sedikit, kita bawa ke arah belakang. Oh. Menggunakan 1/4 putaran. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat seperempat putaran itu kayak hampir tidak diputar ya, cuman mengikuti lengkungan daripada catoknya aja. Benar ya kan? Kayak gitu? Ya, betul. Ya, betul. Oke. Nah, setelah itu Good. akan jadi hasilnya kurang lebih ke arah belakang. Boleh boleh Kenapa diputar, boleh kita saya bisa lihat hasil catokannya? Ah, oke. Iya. kenapa kita tidak dari akar langsung ke arah belakang? Karena bagian samping di mana-mana akarnya akan selalu tumbuhnya ke arah samping. Seandainya kita Oke. langsung tarik ke belakang, kira-kira seperti ini. Kita tarik ke belakang, rambutnya dia akan bisa mengikuti ke belakang. Tetapi akarnya dia begitu jatuh setelah kering, dia akan keluar. Oh, jadi belok terlalu terlalu belok Karena banget ya? ya, karena akarnya dia tetap ke arah sana. Yang kita rubah adalah rambutnya. Jadi Oke. kita rubah akarnya menyerupai jatuhnya dulu.
Setelah itu ujungnya yang kita rubah lebih daripada akar. Good point. Jadi teman-teman, untuk bagian samping, aku rasa untuk semuanya juga, kita mengikuti arah jatuhnya rambutnya kita. Kemudian baru bagian ujungnya kita arahkan kemana kita mau mengarahkan rambutnya tersebut. Begitu ya, Ken? Ya, betul. Dan Oke, paling good. penting bagian depan dan Oke, bagian atas. Kita mau seberapa ngembang, itu yang paling penting. Dan oke. sebelumnya kita harus memahami dulu, seperti tadi, kita harus memahami dulu akarnya jatuh kemana. Ken, boleh digeser ke Seperti, bonekanya lebih lebih sorry, yes, oke, thank you. akarnya jatuh kemana? Misal untuk model kita, untuk manekin kita, akarnya ke arah samping sana. Berarti yang harus kita kerjakan adalah kita membentuk akarnya tidak jauh daripada jatuhnya. Kurang lebih seperti ini, akarnya kita bentuk dulu. Ken, kalau kamu Seperempat. susah dari arah sebelah sana, kamu boleh dari arah sebelah sini, Ken. Kalau kamu susah. Nanti nutup lagi. Bisa kok, bisa kok. Enggak, enggak apa-apa. Dari arah sebelah sini aja, Ken. Biar semuanya bisa lihat juga. Ya, oke. Jadi biasanya kita akan selalu bikin ke belakang seperti ini. Oke, Biasanya. Nah, oke. untuk sekarang kita buat dulu ke arah samping dulu, biar akarnya ngembang dulu. Karena rambut ini tetap dia akan jatuh ke arah sini. Tetapi kalau kita sudah bikin ke Ah, arah ke samping, dia tetap akan mengembang. oke. Kita bandingkan dengan yang Paham. sebelah sini, kita bikin ke arah belakang. Itu dia jatuh, sininya lurus. Cukup Ah, kelihatan ya. ya, ya. Waktu di sini sininya lurus, sedangkan sini ininya lebih mengembang. Oke. Jadi Kelihatan ya? diarahinnya ke samping ya. Iya. Yes. Bisa kok kelihatan. Jadi kalau misalnya kita arahinnya langsung ke belakang, dia pasti akan bawa jatuhnya nggak ngembang. Tapi kita harus arahin ke Ya, samping dulu biar biar dia kelihatan ada volumenya seperti yang tadi kamu yang pertama kamu catok itu ya. ya. Setelah itu kita fokus di akar dulu terlebih dahulu, fokus. Nah, ujungnya kita mau arahin kemana? Itu dia udah dapat volumenya daerah sini. Ujungnya Hmm. kita mau arahin kemana? Kita mau kelihatan ikal kah? Atau kita cuman hanya sekedar mendapatkan tekstur? Itu tergantung dari putaran catok tersebut. Makanya kita Oke. harus memahami dulu tekstur rambut dan kita memahami arahnya. Dua-dua bisa kita kerjakan. Kita mau setengah putaran, seperempat putaran, seperlapan putaran, itu bisa kita pilih. Ken, boleh ditunjukin kalau misalnya Ya, seperempat putaran jatuh rambutnya seperti apa? Yang seperdelapan seperti apa, Ken? ya. Ini udah Oke. cukup ya. Ya. Nah, kita bandingkan di samping. Seperlapan putaran untuk awal. Dia tidak terlalu bertekstur. Dia hanya untuk Oke. merapikan rambut aja. Oke. Untuk sisi sini kita gunakan yang seperempat. Oke. Kelihatan ketutupan tangan? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Oke. Seperempat putaran. Oh, seperempat putaran lebih masuk ya? Lebih bulat. Ya, di depan kita gunakan setengah putaran.
buat kami adalah setengah putaran. Rambut yang masuk dengan rambut yang keluar akan saling berhadapan. Ini setengah putaran. Jadi kita punya 3, di sini 1/8, dia hanya merapikan aja. Di sini 1/4. Oke. Di sini setengah putaran. Itu tergantung teman-teman yang menggunakan. Nah, untuk sekarang kita menggunakan catok. Kita tunggu sebentar. Jadi teman-teman yang belum mempunyai catok bulat bisa menggunakan catok juga. Itu catok lurus apa setengah lingkaran? Catok lurus. Catok lurus, oke. Tapi kecil lurus, ya? Hanya yang kecil, ya yang kecil. Oke. Mungkin untuk catok kita harus lebih di atas yang sebelumnya. Dalam arti seperti ini. Yang tadi kita menggunakan setengah lingkaran untuk catok kita, sorry. Tadi kita gunakan 1/4, untuk catok kita gunakan 1/4 ditambah 1/8. Karena apa? Karena lebih masuk, lebih pipih. Iya, lebih ditekuk pipih. Ya jadinya ya. Ya, harus lebih ditekuk. Jadi kurang lebih kalau tadi 1/8, kita harus menggunakan 1/8 ditambah sedikit. Kurang lebih. Ya. Jadi untuk hasilnya dia lebih sedikit lebih ada tekukannya. Nanti waktu di netral dia akan menyerupai seperti yang menggunakan catok bulat. Oke. Ken, tapi kalau menurut kamu pengalaman sendiri menggunakan catok lurus sama catok bulat hasilnya lebih maksimal mana? Jelas lebih maksimal yang bulat ya. Oke, yang bulat lebih maksimal Tergantung juga. Kalau misalnya kita gunakan pada rambut orang yang datang ingin blow permanen tetapi mereka rambutnya teksturnya ikal keriting. Nah, kita bisa gunakan yang catok kotak, catok lurus, catok pipih. Oke. Jadi, aku rasa ini informasi sangat berguna banget buat teman-teman semua. Ya. Habis Ken selesai menunjukin cara mencatoknya seperti apa, kita akan lihat model realnya dari hasil blow permanen cowok yang Ken kerjakan. Kemudian kita hanya akan kasih lihat cara ngeringinnya dan ngeringinnya seperti apa. Dan tanpa di blow dry sama sekali. Tanpa dipakai sisir blow sama sekali. Tanpa menggunakan sisir. Oke. Boleh dikasih lihat langsung kan si modelnya? Ya, bentar ya. Mohon maaf teman-teman kalau nanti akan dengar suara hair dryer. Oke, ini hasil yang kemarin, model yang dikerjakan. Ya, bisa lihat rambutnya dalam keadaan basah, tapi sudah volumenya ya. Bagus ya? Jadi, mungkin saya sedikit ngeliatin foto yang sebelumnya. Sebentar ya. Boleh. Kita foto before kok. Nggak apa-apa kan? Langsung dikerjain dulu aja, nanti foto before-nya kita lihat belakangan. Semprotan. Jadi, ini sebelumnya udah dicuci, tapi udah mulai kering. Kita basahin ulang. Untuk teman-teman yang baru gabung, ini adalah temanya blow permanen untuk pria ya. Jadi teman-teman yang baru gabung, sayang banget nggak gabung tadi lebih awal karena Ken baru saja nunjukin cara-cara kita melakukan teknik pencatokan buat pria supaya hasilnya adalah mengembang volume bisa diatur tanpa kita harus melakukan blow dry, cuma dikering aja pakai hair dryer. Dan paling penting adalah bagaimana kita menawarkan ke klien. Untuk kondisi rambut sepanjang ini kita tidak bisa menawarkan dengan cara
tanpa wax ya, teman-teman harus tetap menggunakan styling product karena kepanjangan rambutnya akan membuat dia tetap akan jatuh ke bawah. Oke. Ya, untuk teman-teman tadi saya kasih tahu lagi bahwa kalau misalnya terlambat bisa melihat hasil live kita hari ini di Instagramnya Hairtrends ID, IG Live. Nanti kalian masukkan di IG Live. Jadi teman-teman bisa melihat dari awal sampai akhir juga. Wow, nice ya. Cuman dikeringin aja, tapi kita bisa melihat ada volumenya, ada movementnya. Sangat-sangat simple, sangat mudah, ya sangat mudah untuk ditata, terutama untuk para cowok. Dan aku rasa ini akan menjadi tren yang cukup besar di Indonesia ya, untuk mendapatkan hasil rambut tatanan pria yang tidak kita nggak bisa bilang ada keritingnya, tapi ini lebih ada movementnya, lebih ada teksturnya, lebih bisa diatur, lebih gampang untuk orang menata rambutnya sendiri di rumah. Bagus kan? Ya, jadi sebelumnya kelihatannya. Oke, kita hasil before-nya boleh disandingkan di Hasil samping before. mukanya dia kan? Di samping mukanya? Ditaruh di samping mukanya? Iya, kita bisa lihat hasil before after-nya ya. Oke, nice. Ini tanpa menggunakan styling product, tanpa menggunakan wax, dia udah bisa kelihatan seperti ditata. Dan bisa boleh dilakukan, modelnya deket, modelnya boleh agak deket ke kamera, kemudian kita bisa ngelihat movement rambutnya seperti apa. Boleh nengok kiri, nengok kanan? Nengok kiri, nengok kanan mungkin? Kanan. Yes, oke. Ya. Nice. Jadi ini yang kita gunakan 1/8. Oke. Kelihatannya. Ya. Kita gunakan 1/8, tapi mengarah ke belakang. Ini kita gunakan lebih daripada yang bagian bawah. Untuk hasil, kita bisa lihat bagian sebelah. Yes. Ya. Dan bagus. Untuk bagian belakang, ya, dia tidak terlalu mengembang, tetapi dia lebih rapi. Good. Ya. Oke. Bagus dan banget. Yang paling penting coba lihat. Yang paling penting adalah bagian daerah sini, dia akan tetap ke belakang karena akarnya seperti kita lihat, dia tetap akan maju ke depan. Kelihatan ya di layar? Agak akarnya gelap bagian sedikit. sebelah agak gelap sedikit. Oke. Ya. Nah, ini akarnya dia akan tetap maju ke depan, tetapi yang sudah kita belokin itu dia tetap arah ke belakang, dia tetap mengembang ke belakang. Seandainya kita lurus ke belakang seperti tadi, dia akan flat, tidak akan kelihatan ngembangnya. Thank you banget Ken, bagus banget. Teman-teman kalau suka dengan hasilnya boleh kasih love lagi, boleh kasih love kalau suka dengan hasilnya. Oke, accident happen. Oke. Oke, kita akan jawab pertanyaan ya Ken. Kita akan jawab pertanyaan. Mai, tolong styling apa? Styling. Ken, kita akan jawab pertanyaan ya. Iya. Kita udah mau sampai selesai ini. Wow, teman-teman thank you so much atas love-nya. Tapi kita mau jawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah catok buletnya itu ukuran berapa? Ukuran berapa ya itu ya? 13 atau 12? 12 atau 13 sih? 12 atau 13? Buat saya adalah kita mau pakai catok ukuran berapapun kita bisa menggunakan, asal kita mengerti jatuhnya rambut dan kita mengerti seberapa besar kita mau mendapatkan hasil ikalnya. Jadi hal yang terpenting adalah kita belajar mengerti jatuhnya rambut dulu. Terus temperaturnya berapa derajat Ken? Catoknya? Temperatur kemarin kita gunakan 180. Jadi tengah-tengah sih. Dan juga apakah teknik ini bisa dipakai juga untuk rambut-rambut cewek?
yang rambut pendek cewek Sangat itu semua bisa, ada di sangat bisa, sangat bisa. sangat bisa. Kita kita sering menggunakan untuk belum permanen untuk guntingan rambut bob seperti yang beberapa akhir-akhir ini kita kita sering posting itu kita menggunakan catok semua sih, Oke, menggunakan menggunakan catok catok tanpa semuanya roll, ya tanpa roll, tanpa roll. Oke. ya Dan hasilnya bisa bertahan berapa lama? Tadi 3 bulan ya? 3 bulan 3 kali gunting. Benar? kurang lebih Kalau seperti cowok? itu. Kalau cewek sih saya rasa bisa lebih lama ya, bisa. Cuman kalau cewek guntingan bob kebanyakan sih 2 bulan mereka udah balik lagi, datang lagi ya. Oke. Apakah tamu yang sudah blow permanen bisa dicat langsung? Bisa, tentu saja bisa, tapi menggunakan produknya yang benar ya. Bisa menggunakan Inoa ataupun menggunakan Dia Riches atau Dia Light. Dia harus Ya. ya. Oh, ada yang udah mau bilang katanya, aku mau Ken, tuh udah ada yang mau katanya ya. Oke, nah, aku boleh tanya, waktu pengerjaan dari awal sampai akhir kira-kira berapa lama Ken? Semuanya. Tergantung tergantung dari apa nama tingkat ketebalan rambut ya. Oke, Tingkat mungkin ketebalan sekitar satu rambut, setengah jam, 2 jam. eh, saya rasa lebih daripada itu sih. Kalau yang Lebih. rambut rambut tebal, Kalau mungkin rambut tebal, tapi rambut kalau seperti rambutnya Pak normal aja Indra, mungkin sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Kalau rambutnya ya normal. 1,5 jam, iya, Ya. ya prosesnya kurang lebih. Oke. Eh, kalau soal merek catok, ada yang nanya merek catok, oke, mungkin nanti bisa langsung DM ke Ken ya di Ken C Salon, itu bisa ditanya sama Ken merek catoknya apa. Oke, Ken ada Ya, yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita menutup acara ini? Thank you banget, soalnya bagus banget ininya materinya hari ini. buat saya adalah bagaimana kita mengerti keinginan klien dulu, karena eh, yang paling utama adalah banyaknya orang yang menginginkan simple dalam hal menata rambut. Itu paling utama. Oh, Tetapi kita tidak bisa menawarkan ke semua klien, apalagi yang kita baru baru mengerti dengan teknik ini. Yang harus kita hindari adalah mereka yang menggunakan proses color atau proses bleach di rambut oh. klien kita. Jadi kalau rambut Itu yang harus dihindari. tidak disarankan melakukan ini ya, rambutnya udah pernah di bleach ya. Tidak disarankan. Itu sama seperti kita melakukan proses smoothing. Ya. Jika di rambut bleach pasti akan tidak bisa mendapatkan hasil yang sangat sempurna. Oke, good. Oke, saya akan jawab cuman bilang kenapa pakai netral busa. Iya, sebenarnya netral busa itu adalah netral cair, cuman dimasukkan ke dalam alat yang bisa mengeluarkan busa. Karena kalau misalnya netral cairnya langsung begitu aja, akan kurang nyaman dipakai di kulit kepala, langsung bisa netes-netes. Jadi kita pakai busa supaya busanya itu bisa meresap layaknya adalah netral. Jadi sebenarnya netral busa itu merupakan netral cair yang dimasukkan ke dalam pump untuk keluarnya jadi busa. Karena kita menetralnya tanpa melakukan roll, jadi open air seperti itu butuh untuk pakai busa. Oke, netralnya 10 menit ya seperti biasa ya kan? Netral 10? Netralnya seperti biasa 10 menit. 10 menit. Ya. Oke, thank you so much Ken, thank you banget udah Makasih share banyak. ilmu baru buat kita semua, buat teman-teman hairdresser di luar sana. Sekali lagi saya minta love-nya yang banyak ya buat Ken, karena Terima Ken sudah kasih. secara detail untuk kita. Thank you banget Ken, thank you banget dan Terima untuk teman kasih teman-teman. Terima kasih Pak Indra. thank you so much udah hadir di live kita kali ini, dan kita akan kembali lagi 2 minggu lagi ya, karena minggu depan adalah Lebaran, jadi kita akan kembali 2 minggu lagi dan kita akan datang dengan topik yang berbeda. Kita akan bahas sesuatu yang berbeda. Teman-teman tetap semangat dalam keadaan seperti ini, jaga kesehatan dan semoga kita bisa menghadapi situasi lebih baik setelah PSBB ini berakhir dan salam kembali ramai. Amin buat kita semua dan thank you so much, thank you semuanya, thank you so much. Terima kasih Thank you, semuanya. bye bye. Terima kasih. Ya, bye-bye. Bye.